Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati muslimin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ini usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a fa immi yattabi'u huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi umur yang sehat, yang panjang, badan yang sehat dan kelapangan sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Sungguh kesempatan ini sangat mahal. Sungguh kesempatan ini tidak bisa semua orang mendapatkan. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka ingin seperti kita ini, melaksanakan salat Jumat dengan damai, dengan tenang. Tetapi mereka diuji dengan ujian yang lebih berat daripada kita. Mereka tidak bisa dengan santai, mereka tidak bisa dengan tenang pergi ke masjid. Sungguh pun demikian, ada juga saudara-saudara kita yang diberi kelapangan tetapi dia tidak melaksanakan. Inilah tanda bahwa di dalam kehidupan ini terdapat bermacam-macam manusia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqamah. Kita yang berada di dalam Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai ini, tetap kita berlomba-lomba untuk mencari ampunan dan keridhaan Allah, dengan merasa rugi kita kalau tidak sempat hadir di masjid ini, apalagi salat Jumat yang fardu ain. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kurang lebih 20 menit khatib menghimbau untuk ajakan takwa, baik untuk diri khatib sendiri maupun untuk kita semuanya. Topik yang akan kita bicarakan ini adalah tentang kegagalan dan musibah. Kenapa ini merasa penting untuk disampaikan? Karena kehidupan di dunia ini, berapapun usia kita, apapun jabatan kita, kita pasti selalu merasakan kegagalan dan mendapatkan musibah. Tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Dan tidak ada di antara kita ini yang akan lepas dari musibah. Dan salah satu sifat manusia adalah hanya sering mengingat kegagalan demi kegagalan dan musibah yang menerima, yang ditimpakan kepadanya. Sedikit manusia yang selalu bersyukur atas apa anugerah, mengingat karunia, mengingat kesenangan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang demikian, sehingga ringan lidah kita ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena terasa oleh kita ini
banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Tapi sidang Jumat yang berbahagia, ada hal yang menarik. Kalau kita bersyukur ketika kita mendapatkan rahmat, itu mudah. Yang sulit itu adalah ketika kita bersyukur di saat menerima kegagalan, di saat mendapatkan musibah. Inilah poin penting yang ingin khatib sampaikan. Semoga dengan pahamnya kita ini tentang kegagalan dan musibah yang kita ambil iktibar di dalamnya, kita ambil pelajaran di dalamnya, sehingga menghantarkan kita kepada orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang berbahagia, kegagalan dan musibah sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Persamaannya adalah sama-sama tidak diinginkan oleh manusia. Tidak ada manusia yang suka dengan kegagalan, apalagi dengan musibah. Tapi perbedaannya adalah kalau kegagalan itu datangnya dari keinginan atau hasrat manusia yang tidak tercapai, lalu manusia meletakkan kata gagal. Kalau sudah gagal, maka manusia itu sering berkeluh kesah. Nah, setan di sini letak unggulnya setan. Dia mewariskan ilmu turun-temurun dari nenek moyangnya iblis agar orang-orang yang gagal semakin merasakan kegagalan. Ujung-ujungnya setan tadi mendatangkan rasa kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan dibuatnya, dihembuskannya rasa seolah kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa itu ilmu warisan si iblis? Sidang Jumat yang berbahagia, kita masih ingat cerita kenapa nenek moyang kita turun dari surga ke bumi ini? Gara-gara si iblis tidak mau sujud dan dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Dia itu protes kepada Allah. Wahai Allah, kenapa kami ini sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah sementara kami terbuat dari api? Kalau seseorang hamba, iblis ini kan hamba. Kalau makhluk yang sebenarnya hamba Allah mempertanyakan keadilan atau kekuasaan atau kehendak Allah, sesungguhnya dia telah berkurang tauhidnya, telah sumbing tauhid kita. Nah, itu bisa terjadi ke kita ini. Tidak ada manusia yang tidak ditipu daya oleh iblis, tidak ada, karena setan telah bersumpah atas nama Allah. Wahai Allah, demi keagunganmu izinkan saya menggoda manusia. Allah mengizinkan, godalah olehmu kecuali hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita termasuk selalu ke dalam hamba-hamba Allah, sehingga kita tidak tergoda oleh iblis yang dalam konteks ini adalah mengajak kita berprasangka buruk kepada Allah, sehingga berat lisan kita itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sering murid bertanya kepada khatib, berilah saya alasan kenapa saya harus bersyukur. Pertanyaan dia itu sebenarnya sungguh pertanyaan bodoh kan? Tetapi karena dia ingin mengambil hikmah dari bersyukur, maka itu dia pertanyakan. Dia bercerita tentang kegagalan dia ikut tes tentara. Ada yang ikut tes CPNS tak lulus. Lalu dia berkata, sudah begini keadaan saya, kenapa saya harus bersyukur? Hal itu bisa juga terjadi ke diri kita. Tidak memandang usia. Hal sepele misalnya, ketika kita menerima undangan dari sahabat lama, lalu kita mau berangkat, tiba-tiba badan kita sakit. Atau di dalam perjalanan membawa mobil terjadi tabrakan. Atau di dalam perjalanan tiba-tiba kalau dengan motor datang hujan lebat. Atau sering juga seseorang ditawari jabatan oleh seseorang teman.
Teman ini berkata, tenanglah Bapak, Bapak sudah terkenal di kota ini. Bapak berilah uang kepada saya sebagai tim sukses, maka Bapak akan menjadi wali kota. Si Fulan ia pula merasakan segala sesuatu akan didapat, habis-habisan ini untuk urusan dunia. Ternyata ketika hari H tidak dapat, mau marah dia kepada orang tadi, mana bisa. Ini contoh orang yang menganggap kegagalan. Sementara itu, sidang Jumat yang berbahagia, kalau musibah ini yang tidak diinginkan oleh manusia, tetapi bukan atas kekuasaan manusia itu sendiri. Di luar kemampuan manusia itu sendiri yang bisa datangnya secara tiba-tiba ataupun perlahan-lahan. Contoh musibah misalnya, terjadi banjir bandang, terjadi kematian di antara kita, terjadi sakit di antara kita. Tetapi musibah ini pun terbagi dua. Ada murni musibah yang datangnya dari Allah, tetapi ada musibah yang sesungguhnya kita yang mengundang. Lalu kita menyebutnya musibah. Sesungguhnya kita yang berulah. Apa ulahnya? Karena keinginan manusia yang melampaui batas dari kemampuan manusia itu sendiri. Sidang Jumat yang berbahagia, salah satu sifat unik manusia selain dari malaikat dan jin, manusia itu mempunyai nafs. Nafs itu hasrat dari jiwa, yaitu keinginan-keinginan duniawi. Kita semua punya itu. Nafs ini mempunyai kehendak yang jauh di atas kemampuannya, melampaui kemampuannya sendiri. Contoh manusia yang di luar batas adalah Fir'aun. Saking dia itu selalu berkehendak, tidak tanggung-tanggung dia mengatakan dirinya Tuhan. Memang itu capaian dia. Apakah dia berhasil jadi Tuhan? Tentu tidak. Makanya diajarkan oleh Allah dengan cara mengawetkan mayat si Fir'aun tadi. Dilihat oleh anak cucunya, dilihat oleh kita ini. Dia dihidupkan dalam bentuk sampai hari ini awet. Jadi pelajaran bagi kita. Inilah contoh manusia yang sudah melampaui batas, menginginkan kehidupan yang di luar kemampuannya. Toh dia juga mati. Mana ada Tuhan yang mati? Ini membuktikan kalau dia itu gagal dalam mencapai cita-citanya yang di luar kemampuannya. Sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana cara kita supaya kita tetap merasa bersyukur kepada Allah di tengah badai kehidupan ini? Khatib akan membacakan satu ayat di dalam surah An-Najm ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amlil insani matamanna falillahi akhiratu wal ula. Apakah manusia mengira akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Jadi pertanyaan Allah ini retorika ini. Apakah manusia mengira akan mendapatkan segala yang diinginkannya? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maka kepunyaan Allah lah kehidupan di akhirat dan di dunia. Ayat ini sidang Jumat yang berbahagia bukan melarang kita bercita-cita. Bukan. Ayat ini mengatakan dengan tegas bahwa manusia ini tidak mempunyai kekuatan apapun untuk cita-citanya. Jadi kalau kita berhasil punya anak keturunan alim soleh, alhamdulillah, jangan kita katakan ini berkat diri kita. Makanya ringan lisan kita itu mengucapkan alhamdulillah. Kita sehat, umur sudah 75 tahun tapi masih bisa berjalan pagi, alhamdulillah. Jangan dikatakan pula, oh ambo sehat kok karena ambo rajin sembahyang subuh, ambo mandi pagi. Jangan itu yang kita sebutkan. Karena di saat itu kita telah menafikan, kita telah menolak kekuasaan Tuhan. Itu makanya la haula wala quwata illa billah. Ayat ini menyatakan dengan tegas
manusia itu hanya bisa bercita-cita. Yang cita-cita dia itu tersampaikan atau terwujudkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika gagal, jika cita-cita kita ini gagal, merujuk kita kepada ayat ini bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah lah kehidupan di akhirat dan di dunia. Wajar saja kita gagal. Jadi kegagalan itu tidak lantas membuat kita putus asa, tidak membuat kita berprasangka buruk kepada Allah, dan tidak membuat kita terhalang untuk bersyukur. Kan itu sebenarnya ayat ini. Jadi sederhananya Bapak Ibu, ada kita yang merasa gagal mendidik anak karena di tahun ajaran baru anak kita ingin masukkan ke sekolah favorit. Ternyata tidak. Kita dihembuskan oleh setan bahwa kita ini gagal. Padahal tidak. Kata gagal itu hanya image, hanya didatangkan oleh setan ketika kita tidak mencapai keinginan. Pertanyaannya, apakah kita harus mendapatkan keinginan kita semuanya di dunia ini? Kan tidak. Kalau seandainya kita mendapatkan segala keinginan kita, itu sudah kita kesampingkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Makanya ayat itu tegas, karena Allah lah kepunyaan dia ini. Kehidupan di akhirat, di dunia punya dia. Tentu hak vetonya Allah. Nah, itulah tentang kegagalan. Bagaimana pula dengan musibah? Kalau musibah, kita merujuk kepada surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab. Illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap musibah yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di kitab. Kitab ini ditafsirkan sebagai Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat ini sidang Jumat yang berbahagia mengatakan bahwa sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di dunia dan di akhirat, maka Allah itu bisa mendatangkan apa yang tidak kita inginkan. Apa contohnya? Contohnya kematian. Wala fi anfusikum, yang menimpa dirimu. Kedua, sakit. Ketiga, menua. Dulu kita kuat. Dulu waktu muda kita gagah. Tapi perlahan seiring waktu, wa manu amirhu nunakishu fi khalqi afala yaqil. Sesungguhnya pada masa tuamu akan kami jadikan kamu seperti awal permulaan. Tidakkah kamu berpikir? Itu contoh musibah yang pasti ada. Tapi ada juga musibah ini, sidang Jumat yang berbahagia, karena ulah manusia itu sendiri. Lalu manusia itu pandai pula menyalah-nyalahkan takdir. Apa contohnya? Contohnya kita masih ingat kejadian musibah yang terakhir baru di Sumatera Barat, yaitu peristiwa banjir bandang di Lembah Anai. Sebenarnya kalau manusia itu tidak melampaui batas, itu tidak akan terjadi. Seperti dalam surah Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, ulah perbuatan manusia itu sendiri. Kita melihat di Lembah Anai itu, sejak zaman Belanda tidak ada orang membangun rumah, tidak ada orang membangun jalan, yang dibangun rel kereta api. Apa tandanya itu? Tandanya itu bukan kawasan pemukiman, bukan kawasan rekreasi. Kenapa demikian? Karena itu badan air, tempat air lewat. Sempadan sungai itu kalau di daerah Lembah Anai itu jaraknya itu 100 meter ke kiri, 100 meter ke kanan. Jadi tidak ada kawasan yang boleh dibudidayakan di situ. Kedua, dia itu catchment area, kawasan daerah aliran sungai. Hujan yang datang di situ kan mendung terus itu. Sehingga air hujan itu turun ke daerah situ, mengalir ke permukaan bumi menjadi sungai sampai ke batang hari, sampai ke batang kuranji, dan menyerap di dalam tanah sampai ke kita ini. Apabila itu ditebang, apabila itu dijadikan beton, maka air dari langit langsung mengalir, terjadilah banjir
banjir bandang. Kita menyebutnya musibah. Padahal itu karena kita tidak melakukan keinginan sesuai dengan batas-batas yang boleh kita lakukan. Jadi marilah kita mulai sekarang berprasangka baik kepada Allah bahwa sebenarnya kita tidak mendapatkan keinginan hanya agar kita merasakan kekuasaan Allah itu dekat kepada kita. Ini poin penting. Yang kedua, supaya kita tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Jadi ketika kita mendapat kegagalan, ketika kita mendapat musibah, ingatlah itu semua Allah sedang mengajari kita untuk mengingatnya. Dialah penentu segala takdir dan kita tidak berkuasa apapun. Maka kita akan bersyukur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah inni usikum wa nasihi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatuhu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun muhibbud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan hayat, salamatan indal maut, salamatan fil qubur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.